Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikum. Baik, saudara-saudara, mungkin sebelum saya serahkan ke teman yang lain, saya banyak mendapatkan kritikan dan masukan, kritikan dan juga pertanyaan serta curhatan hati dari saudara-saudara kami Kristen. Banyak kemudian ungkapan-ungkapan kesakitan hatian saudara kami Kristen terhadap Bang Suma, apalagi dengan datangnya Dr. Zakir Naik di Indonesia ini. Banyak yang kemudian menyatakan bahwa Bang Suma makan dari hasil menjual agama. Bang Suma kemudian sama seperti Zakir Naik, tidak makan kalau tidak membahas Bible. Di sini saya ingin meluruskan tanggapan ini ya. Saya kasih analogi sederhana. Reformasi itu mencakup tentang Orde Baru dan juga Orde Lama. Orde Lama membuat rancangan-rancangan ke depan. Rancangan ini terrealisasi dengan hadirnya Orde Baru. Orde Baru membuat rancangan undang-undang untuk perbaikan Indonesia ke depan, dan ini terrealisasi di masa reformasi. Jadi 3 periode ini adalah satu kesatuan bentuk yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Tidak akan pernah sampai kepada reformasi tanpa melalui Orde Baru. Tidak akan sampai kepada Orde Baru tanpa melalui Orde Lama. Orde Lama seibarat Nabi Muhammad SAW adanya di reformasi. Orde Lama adanya Nabi Musa, Orde Baru adanya Nabi Isa, dan reformasi adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang membahas tentang Orde Baru, Orde Lama, itu biasa, karena dia hidup di zaman reformasi. Jangan sakit hati dengan itu. Al-Quran menarasikan tentang keadaan masa lampau. Al-Quran datang dari sumber yang satu. Dan Al-Quran memerintahkan kami umat Islam untuk menyampaikan isi dari kitab-kitab yang pernah Allah wahyukan kepada nabi-nabi dan rasul di tengah-tengah umat manusia. Bahkan Al-Quran mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallah syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibnu Maryam wa umma wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Al-Quran menarasikan ada perintah, laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah dia adalah Al-Masih, anak laki-lakinya Maryam. Ada perintah. Ada perintah kemudian untuk kami menyampaikan itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Berarti Isa atau Yesus bukan Tuhan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Ada perintah. Jadi kalau saudara mengatakan, kenapa orang Islam ini, kenapa Bang Suma ini selalu membahas Bible? Karena Al-Quran yang memerintahkan itu. Kenapa Al-Quran, kenapa Bang Suma ini membahas tentang agama lain? Karena kitab suci saya menerangkan itu. Kitab suci saya yang memberikan ruang untuk membahas itu. Demi apa? Demi keselamatan. Bukan untuk menghina, bukan untuk menghujat, bukan merendahkan, dan seterusnya, enggak. Tapi Al-Quran menceritakan tentang masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Apa tujuannya? Ya untuk menjelaskan kebenaran itu kayak mana. Agar supaya kita, apapun agama kita, bisa menerima Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan menentukan pilihan. Berdosa kami umat Islam, setelah sampai Al-Quran kepada kami tidak sampaikan kepada manusia yang lain. Terhadap non-muslim juga, harus kami sampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu perintah.
Itu perintah dalam Al-Quran. Bahwasanya kami umat Islam diperintahkan untuk berseru. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Wajadilhum. Jadi ada perintah untuk berdebat. Karena pasti orang akan berdebat. Karena orang tidak mungkin mau menerima Islam begitu saja. Pasti Islam itu akan didebat. Maka kami, ya ayo mari kita berdebat. Billati hiya ahsan. Tapi dengan cara-cara yang baik. Islam siap untuk didebatkan. Al-Quran siap untuk didebatkan. Karena Al-Quran memang sudah menyediakan diri untuk diperdebatkan. Tapi setelah perdebatan itu terjadi, maka silakan Anda menentukan sikap. Makanya berdebat jangan hujat menghujat. Berdebat yang baik itu menggunakan akal sehat. Karena itu perintah. Kata siapa orang Islam dilarang berdebat? Enggak, itu ada perintahnya kok. Wajadilhum. Dan berdebatlah kalian. Jajak pendapatlah kalian. Berdiskusilah kalian. Bertutur katalah kalian. Saling menyanggalah kalian. Billati hiya ahsan. Dengan cara yang baik. Jadi kalau saudara-saudara Kristen mau naik ke sini belajar Al-Quran membahas Quran, silakan aja. Insya Allah banyak narasumber di sini ya yang akan mengajarkan kalian Al-Quranul Karim. Jadi sekali lagi saudara Kristen, jangan Anda kemudian sengsi untuk dibahas kitab suci kalian. Justru kalian harus bangga umat Islam ini justru yang mempraktekkan apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16-15. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya, siapa yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh, yang tidak percaya hukum, tanda-tanda ini akan menyertai. Minum racun, dipatok ular berbisa, mati. Minum racun, lidah jadi keluh, jantung berhenti. Ya itu ya saudara, jadi kami membantu kalian mencerahkan orang Kristen yang tidak mempelajari terlalu mendalam tentang Bible. Karena ada amanat agung, beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Ya kami belum bisa memberikan Bible kepada kucing, kepada ayam. Hanya makhluk yang berupa manusia aja dulu. Mungkin kalau nanti semua manusia sudah menerima Bible, baru kita beranjak ke di taman apa gitu ya. Kebun binatang. Kalau di sini kita masih tataran manusia aja dulu. Seperti itu saudara. Jadi Islam diperintahkan untuk menyampaikan isi Quran. Isi Quran menguraikan tipikal kitab saudara. Agama saudara. Tuhan yang Anda sembah. Semuanya diuraikan oleh Al-Quran. Jadi membahas Bible sama dengan membahas isi bagian dari isi Quran. Membahas Yesus sama dengan membahas sebagian dari isi Quran. Membahas Kristen sama dengan menguraikan sebagian dari isi Quran. Jangan Anda mengatakan kenapa kami membahas agama Kristen. Enggak. Agama Islam, Al-Quran itu membahas cakupan-cakupan tentang Tuhan kalian, agama kalian, kitab kalian. Oke? Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Nah, itu membahas kitab kalian. Itu membahas tentang kalian. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nah, itu membahas tentang sembahan kalian. Wa iskala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni. Itu membahas tentang sembahan kalian. Seperti itu saudara ya. Jadi jangan sensi. Mari kita belajar, mari kita kemudian berdiskusi dengan sikap yang lebih baik. Demikian dari saya. Terima kasih. Salam Jumat. Ya. Salam. Silakan saudara David. Enggak, kalau Nehemia Nehemia 8 ayat 6 itu tentang sholat tuh Bang. Itu apa benar Bang? Nehemia 8 kalau nggak salah ayat 6. Nehemia 8 nomor 6. Nehemia itu berbicara tentang Nabi Esra atau Huzair dalam Islam. Itu ayat tentang sholat bukan Bang? Iya, itulah yang saya terangkan tadi saudara di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12.
ada perintah ibadah, tunduk, sujud, menyembah hanya kepada Allah. Itu Al-Quran sudah menguraikan itu. Begitu juga Yesus dalam Matius 26 nomor 39, Yesus sujud beribadah. Jadi jelas sekali Al-Quran tidak pernah keliru menarasikan bahwa Allah sudah menetapkan satu konsep kepada Bani Israel untuk sholat. Gitu kawan. Berarti itu benar ya, Fik ya? Iya. Gimana mau sholat? Pantes kalau dibaca-baca kok kayak umat Muslim gitu. Nah, makanya analogi sederhananya begini. Andai kita diizinkan melakukan sebuah perumpamaan melalui riset yang ada terkait Al-Quran, yang dinarasikan Al-Quran, yang dinarasikan Bible. Andai saja Yesus hadir hari ini di Indonesia. Di sini di Jakarta ada Istiqlal, ada gereja apa namanya? Yang di depan Istiqlal, di samping Istiqlal ini? Katedral. Nah, katedral. Yesus keluar dari hotel berjalan untuk pergi ibadah. Kira-kira rumah ibadah mana yang Yesus masuki? Istiqlal kah atau katedral? Coba. Berdasarkan analisa kita terhadap prosesi pekerjaan-pekerjaan Yesus dalam hal penghambaan kepada Sang Tuhan. Yesus masuk kemana kira-kira? Istiqlal. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Itu pasti itu bang. Itu nggak diragukan. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Dia orang soleh. Orang soleh tempatnya di masjid. Berarti Yesus masuknya ke Istiqlal, bukan ke katedral. Sekira begitu sederhananya, silakan. Ya kalau di Islam kan Yesus itu diangkat ya. Apa di Alkitab juga ada gitu? Ada, Kalau ya ada akurat banget. Mau dalil? itu iya Oke. boleh. Oke. Coba Anda buka Matius 4 atau Anda buka Lukas 4 ketika iblis datang mencobai Yesus. Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, ya paman, kalau engkau menyembahku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, sebelum ungkapan itu, kata iblis, Yesus, kalau engkau ini adalah hamba Tuhan, engkau ini adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis nih, kata iblis, Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Yesus, ya paman, jatuhkan dirimu ke bawah. Aku ingin membuktikan apa yang Tuhanmu katakan. Sebab ada tertulis tentang engkau, jikalau engkau adalah anak Tuhan, utusan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Apa yang tertulis itu? Apabila engkau menjatuhkan dirimu ke bawah, maka Tuhan akan mengutus malaikat untuk menantang engkau di tangannya. Rupa-rupanya, saudara, iblis dalam hal ini betul. Ada tertulis tentang Yesus bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menantang Yesus di tangan mereka agar Yesusnya tidak kena musibah. Di mana tertulis itu? Mazmur 91 nomor 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Subhanallah. Nah, itu pun dikhotbahkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 33 yang saya katakan tadi. Bahwa Mesias akan diselamatkan dengan cara tangan kanan Elohim akan datang dan mengangkat dia sampai ke langit. Oh, keren kali lah. Jadi saudara, menurut Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru, loh kenapa harus perjanjian lama? Kok bisa kayak gitu Bang Suma? Yes, karena itu adalah validasi dan kisi-kisi yang Yesus bocorkan ketika Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Kok bisa?
Ada dalilnya? Ada. Di mana Yesus membawa kitab Mazmur sebagai catatan-catatan yang harus digenapi tentang dirinya. Di dalam Lukas 24 nomor 44, memang aku harus pergi sebagaimana yang tertulis tentang aku, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam kitab Mazmur. Subhanallah. Menurut Yesus, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Aku harus pergi dengan cara malaikat akan datang menatap aku, supaya kakiku tidak kena paku, supaya kakiku tidak terantuk kepada baku, supaya aku tidak kena musibah. Kata iblis, Yesus, ya paman, turunkan, jauhkan dirimu, jatuhkan dirimu, enggak usah khawatir. Tuhan akan datang menyelamatkan engkau dengan mengutus malaikat dan menyelamatkan engkau dan menatang engkau di tangannya. Dan itu terbukti. Dan itu terbukti. Ada nubuatan, ada tertulis tentang dia. Gitu saudara. Jadi Yesus itu tidak mengalami kematian, melainkan terangkat langsung ke langit. Terangkat langsung ke langit tanpa melalui kematian. Berdasarkan Mazmur 91. Ketika diangkat di langit itu, apakah Yesus merasakan kesakitan apa tidak gitu Bang, pas ketika diangkat sama Elohim tuh? Gini, coba Anda baca data selanjutnya di dalam Mazmur 91 di data nomor 16-nya itu dikatakan, dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepada engkau keselamatan daripadaku. Itu tertulis jelas tuh di Mazmur 91. Bahwasanya Yesus ketika diangkat ke langit, Tuhan memanjangkan umurnya, Tuhan mengenyangkan dia, dan Tuhan memperlihatkan kepada Yesus keselamatan yang Tuhan janjikan kepadanya. Itu jelas itu, Bu. Sama seperti Al-Quran, surah An-Nisa ayat 158. Masya Allah. Apa yang diterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 158 sama seperti yang diterangkan dalam Mazmur 91 nomor 16. Di situ Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, barrafa'ahullah ilaih wa kanallahu azizan hakimah. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya, dikenyangkan, dihidupkan, dipanjangkan umurnya, dijaga, dan seterusnya. Jadi Al-Quran menjelaskan demikian, lalu kemudian Mazmur juga menjelaskan tentang itu, dan Yesus sendiri dengan lisannya berkata, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Lukas 24 nomor 44. Subhanallah. Jadi Al-Quran datang, wajib saudara Kristen dengarkan. Karena Al-Quran menarasikan apa yang tertuang kemudian di dalam kitabnya itu sendiri, dan kemudian Al-Quran menjelaskan demikian. Saya kira begitu, saudara silakan. Ya, kalau di Al-Maidah kalau nggak salah 116 tuh maksudnya hari aku dilahirkan, hari An-Nisa. aku di Surah Maryam itu. Al-Maidah 116 kalau nggak salah. Bukan. Hari aku dilahirkan, diwafatkan, dibangkitkan, itu Yesus wafat itu ketika hari apa? Iya. Jadi kalau berbicara mengenai surah Maryam yang Anda bawa tadi, itu berbicara sama seperti ayat 15-nya, bercerita tentang Nabi Yahya, dilahirkan, dimatikan, dibangkitkan kembali. Jadi apa yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran yang Anda maksud, itu bercerita tentang doa Nabi Isa terkait 3 fase yang dihadapi manusia pada umumnya. Kita dilahirkan, lalu kita dimatikan, lalu kita kemudian dibangkitkan. Nah, Yesus juga begitu berdoa. Yesusnya itu berdoa, biarlah cawan ini berlalu, tapi jangan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Nah, Bapak menghendaki Yesus mati enggak? Tidak. Bapak menghendaki Yesus itu panjang umur. Mazmur
91 nomor 16. Nah, kemudian terkait dengan dilahirkan, dimatikan, dibangkitkan, itu tak ada hubungannya dengan penyaliban. Saudara Kristen yang menggaungkan sama seperti yang di konsep imannya orang Kristen, enggak. Itu tidak berbicara mengenai penyaliban. Itu berbicara secara umum bahwa dia Yesus Isa telah dilahirkan, dan kelak Isa akan dimatikan, dan kelak setelah itu Isa akan dibangkitkan kembali. Itu maksudnya, nggak ada hubungannya dengan konsep penyaliban itu, Bang. Silakan. Mau berarti semua makhluk itu dibangkitkan gitu, Bang ya? Iya. Dari pembangkitan gitu ya? Betul sekali. Yesus juga mengatakan itu di dalam. Muhammad juga gitu ya? Benar sekali. Itu Yesus katakan dalam Yohanes 5 nomor 29. Itu, Bang. Manusia semuanya akan dibangkitkan. Kata Yesus untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Iya. Sedikit Bang Zuma. Silakan. Itu David, kamu Kristen apa? Maksudnya gereja apa deh? Gereja apa? Gereja itu Kristus Raja. Kristus Raja. Lukas 1:33. Kristus Raja itu kenanya di Lukas 1:33. Tetapi sayangnya di situ dikatakan begini, Yesus Kristus akan menjadi raja selama-lamanya bagi kaum Yakub. Apa saudara David ini Bani Yakub? Bukan. Nah, berarti Yesus bukan raja kalian, gitu, Bang. Coba Anda baca tuh Lukas 1:33. Dia akan menjadi raja selama-lamanya bagi Bani Israel, bagi Bani Yakub. Nah, ternyata Anda bukan Bani Yakub. Berarti Anda gimana? Kalau di Kisah Para Rasul itu dua yang menjelaskan mengutus nabi sama seperti Musa itu Kisah Para Rasul 2. Maksudnya Kisah Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah tertulis dalam kitab Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. iya. Nah, siapa nabi yang datang setelah Isa yang sama seperti Nabi Musa, yang mana siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi? Apa emang ada nabi setelah Nabi Musa? Ya, gimana? Kalau Yesus kan tidak. Iya, justru dia yang dibasmi. Tidak termasuk kan? Ya, enggak. Lalu siapa nabinya? Nabi orang Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya luruskan, bukan nabinya hanya untuk orang Arab. Beliau adalah nabi untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah rasul Tuhan untuk kalian semua. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158. Banyak kejanggalan benar ya Alkitab. Ya, namanya aja sudah janggal. Bukan Alkitab namanya itu, Bible. Kumpulan buku-buku. Buku karangan Lukas, buku karangan Yohanes, buku karangan Matius, buku karungan Markus, dan buku-buku karangan Paulus. 13 buku karangan Paulus. Sampai hari ini buku Ibrani pun tidak diketahui siapa penulisnya. Ini aneh. Ada sebuah buku yang diimani sebagai firman Tuhan, tapi tidak ditahu siapa penulisnya. Yaitu buku Ibrani. Buku Ibrani ini sampai detik ini tak ada manusia satupun yang tahu siapa penulis kitab tersebut. Tapi dijadikan sebagai kitab suci. Buku Ibrani itu berbahasa apa, Bang? Ya, bahasa Yunani. Buku Ibrani, tapi Ibrani. Ya itu dia.
Siapa yang kasih nama seperti itu? Wallahu alam bissawab. Saudara yang merepet di bawah, naik aja kawan. Kita diskusi pelan-pelan, santai aja. Silakan naik. Jangan merepet di bawah, jangan kejangnya di bawah, naik ke atas ini loh. Kita diskusi gitu. Tumben Bang Suma menanggapi orang di bawah. Biasanya kecil bebek. Noise bener Nora. Bang Zuma, aku mau ada juga sedikit bertanya nih Bang Zuma. Iya silakan. Kalau kita pernah baca itu Bang Zuma, kita pernah baca itu di Salomo 5:16. Sebelum Nabi Isa itu ada, itu sudah diagung-agungkan juga oleh praktisi Yahudi ya di Salomo 5:16 karena tertulis juga dan selalu disebutkan mereka di tembok ratapan seperti Hikom Abtakim, Ukulo Muhammadim, Zedodi Wezeri, Yinabuni Yerusalem. Itu gimana itu? Burunda, silakan Burunda. Iya, jadi gini, banyak penyangkalan kemudian yang terjadi tentang hal tersebut. Namun ketika saya ditanya tentang hal tersebut, saya malah larinya ke Yesaya 42 biasanya. Karena mereka ketika memalingkan sebuah pengajaran yang jelas-jelas dikatakan di sana tentang Nabi Muhammad, mereka lari. Oh, itu bukan Nabi Muhammad itu bukan bercerita tentang dia, tapi bercerita tentang hal yang lain. Nah, namun ketika kita berbicara mengenai kitab sebelumnya, termasuk Yesaya 42 misalnya, atau Kejadian 49 misalnya ya, di mana Tuhan akan mengutus seorang raja, seorang nabi yang akan mengambil alih ya puncuk kepemimpinan daripada Bani Israel. Bahkan Yesusnya sendiri mengatakan kerajaan akan diberikan kepada dia yang menghasilkan buah kerajaan itu. Seperti itu, saudara. Jadi memang Nabi Muhammad ini mau tidak mau harus mereka terima bahwa memang Nabi Muhammad diajarkan di dalam kitab mereka. Meskipun tidak mungkin disebutkan langsung namanya. Itu nggak mungkin. Bang, kalau Nabi Muhammad itu kan di kelak nanti tuh dia akan mencari umatnya. Apakah Kristen itu termasuk umatnya kita ini? Oh enggak. Pertama gini. Ini Yesus yang Anda maksud ini Yesus yang anak Maria kan? Kalau Anda membaca Yesaya 50, Yesaya 51, di situ jelas sekali tidak boleh kemudian orang-orang yang tidak bersunat itu masuk ke dalam Yerusalem baru. Itu nggak boleh.